Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina. Jadi alhamdulillah hari ini bisa ketemu lagi, bertemu dengan guru-guru Lut. Yang dulunya pernah mendidik sehingga alhamdulillah bisa seperti sekarang. Alhamdulillah. Nah, kami ingin menyampaikan pesan-pesan untuk sebagai seorang muslim, apapun kondisi kita harus tetap bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, walaupun panas-panas begini, tapi kita sebagai seorang yang beriman tetap ini merupakan sebuah kenikmatan. Jadi ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada anak-anak Bapak sebagai alumni MTSN Negeri Aloh-Aloh Kabupaten Banjar. Yang mudah-mudahan pesan-pesan ini bisa menjadi pegangan nantinya untuk anak-anak Bapak meraih kesuksesan di masa-masa yang akan datang. Yang pertama adalah sebagai alumni Madrasah Negeri Sanawiyah, Madrasah Sanawiyah Negeri, ini merupakan simbol generasi muda muslim atau muslimah. Sebagai seorang remaja muslim atau muslimah, paling tidak ada 3 hal yang harus kalian pegangi. Yang pertama yaitu kalian harus berjasa. Berjasa. Apa makna berjasa di sini? Berjasa yaitu memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Harus bergunakan untuk kemaslahatan dan kebaikan orang yang ada di sekitar kita. Jangan sekali-kali kalian meminta jasa kepada orang lain. Jangan sekali-kali meminta jasa, tapi berikanlah jasa itu kepada orang lain sebanyak-banyaknya. Kapan kita berikan kepada orang lain? Lakukan itu sesuai dengan kapasitas kalian. Yang kedua adalah berkembang. Sebagai seorang muslim, apalagi kalian adalah remaja, harus berkembang. Berkembang itu artinya tumbuh. Yang pendek menjadi panjang, nah itu berkembang. Ya, yang kecil jadi besar, itu berkembang. Ya, jadi perubahan itu namanya adalah sebuah perkembangan, sesuatu yang mengalami perubahan, itu artinya berkembang. Yang dulunya malas belajar, rajin belajar, itu artinya berkembang. Apa yang harus dikembangkan? Yaitu potensi yang ada pada diri kalian. Kemarin mungkin sudah Bapak sampaikan ketika ada pertemuan dulu, apa yang harus kita kembangkan dalam hidup kita, yaitu potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Setiap orang punya kelebihan, setiap orang punya potensi, dan itu yang harus dikembangkan sehingga menjadi seseorang yang paripurna. Artinya menjadi seorang yang bisa dibanggakan dengan kemampuan-kemampuan yang dia miliki itu. Siapa yang bangga? Tentunya diri kalian sendiri yang bangga. Kemudian diri, apalagi belajar sendiri. Semuanya dilakukan dengan mandiri, tidak tergantung dengan orang lain. Kalian menginjakkan kaki dengan kaki sendiri, jangan kaki orang lain diinjak. Nah, itu artinya mandiri. Kalau orang bisa mandiri, insya Allah cepat menjadi orang yang sukses. Ini sedikit-sedikit
bah, ma, sedikit-sedikit mengeluh. Nah, jangan. Kita harus menjadi seorang yang punya kemandirian, sehingga menjadi seorang remaja yang punya kepribadian yang tangguh, tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang dapat menyesatkan. Nah, nih, jadi harus menjadi remaja yang mandiri. 3 hal inilah yang harus kalian kembangkan dalam kehidupan. Insya Allah akan menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kami dari kantor Kementerian Agama yang ada di kecamatan berpesan kepada anak-anak Bapak yang baru saja dikukuhkan, jangan dulu lekas-lekas berpikir untuk berkeluarga. Nah, ini. Karena yang pertama usia kalian belum sampai lagi. Berapa umurnya sudah? 16 ya sudah. Nah. Ya walaupun ada yang sampai umurnya, jangan dipikirkan dulu itu. Ya, yang penting apa yang bisa kalian lakukan untuk masa depan kalian, masih panjang masa depan kalian. Hari ini adalah langkah pertama dari 1000 langkah yang harus kalian lalui lagi. Jadi jangan sudah lulus juga sanawiyah, kawin aja sudah. Nah, jangan itu. Ini masih ada langkah-langkah berikutnya. Jadi hari ini adalah langkah pertama dari 1000 langkah ke depan untuk meraih kesuksesan. Jadi bapak ada hajalan abah, mak, bah, ulun kada hendak kawin. Nah, bapak dah, ulun hendak sekolah. Nah, itu aja bapak dah kena ke rumah. Jadi insya Allah nih ada orang tuanya di sini. Nah, ada orang tuanya. Jangan cepat gue emang ngawin-ngawin. Ini kalau insya Allah kalau sekolah, gak ilmu, jodoh itu datang sorongan. Ada saya pikirkan, kena lambat dapat jodoh ada. Kalau orang berilmu, siapapun akan senang. Bahkan kada diminta kada anak dikawinakan pun ada nang sudah berpesan tenaga lawan si anu tenaga sudah sarjana. Nah, ya kan? Nah, dipesani dulu biar aja ini sekolah dulu, tapi kena bila sudah sarjana aja lawan anak ulun kena. Nah, misalnya seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang hadir di sini, bagaimana meneruskan perjuangan-perjuangan anak Bapak Ibu untuk menjadi seorang remaja, seorang pemuda yang mempunyai kepribadian yang akan menjadi pemimpin masa depan, terutama adalah pemimpin agama yang dilalui, yang dimulai dari keluarga dulu. Kalau keluarganya sudah siap, insya Allah akan melahirkan generasi-generasi yang tangguh. Ini belum apa-apa sudah kawin. Nah, disuruh baca doa mandi wajib aja belum hafal. Nah, hafal aja jarak waktu dulu di sekolahan. Udah anak kawin kan hafal lagi. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi ilmu berkeluarga itu kalian pelajari dulu sambil melanjutkan ke jenjang-jenjang lebih tinggi lagi. Insya Allah itu akan memudahkan kalian dalam menata kehidupan dalam berkeluarga. Kiranya ini saja yang dapat ulun sampaikan. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mintakan kepada pembaka jambu burung atau yang mewakili, kepada Bapak dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala FSS Alawi serta Dewan Guru dan karyawan yang kami hormati, para undangan, wali murid, siswa dan siswi yang berbahagia. Terima kasih kepada pembawa acara yang memberikan kesempatan kepada kami untuk juga dibuat menyampaikan sambutan atas nama pembakal. Mohon maaf, salam dari Bapak Pembakal bahwa beliau masih sakit. Mudah-mudahan beliau cepat sembuh. Wali murid, siswa dan siswi yang berbahagia, kita angkat jempol kepada Ketua Komite dan Dewan Guru yang punya inisiatif untuk bisa membangun
yang adalah universal. Pendidikan adalah sinergi. Pendidikan adalah kerjasama. Dalam kesempatan ini, mohon maaf Bapak dan Ibu, kami menyampaikan bahwa pendidikan itu adalah sebuah tanggung jawab kita bersama. Sekali lagi saya sampaikan bahwa pendidikan dengan berbicara metode agar supaya Indonesia tidak lagi terpuruk dalam hal intelektualnya. Dalam upaya itu antara lain dengan adanya BUS, dengan adanya bantuan siswa miskin, dengan adanya GNOTA, dengan adanya DIPA, dengan adanya beberapa bentuk yang lain. Tapi lebih kami menyadari bahwa alasan klasik yang sering diangkat adalah kita kekurangan dana. Mohon maaf, barangkali kita ke depan bersama berharap agar Indonesia khususnya di Kecamatan Beruntung Baru, pendidikan lebih maju dari sekarang sampai yang akan datang. Bersama Kepala Sekolah dan Dewan Guru, salah satu upaya beliau adalah membangun pendidikan sarananya lebih awal sebelum ada biaya yang cukup. Bapak dan Ibu, kita jangan terlalu panjang-panjang karena sudah tadi banyak disampaikan. Yang kedua, saya sarankan kepada kalau boleh ulun pribadi titip pesan kepada Bapak dan Ibu, niatkan dalam hati kita semua sebagai orang tua, cobalah kita berpikir ke depan apa yang bisa kita tinggalkan kepada anak kita. Salah satunya adalah ilmu. Coba niatkan untuk dilanjutkan. Jangan sampai hanya sebatas ini dengan ada alasan klasik, tidak adanya dorongan ekonomi. Yakinkan saja kepada diri kita masing-masing bahwa Allah akan memberikan itu semua jika niat kita adalah mulia, karena itu adalah ibadah. Yang tiga, kami saran kepada siswa dan siswi, coba kamu pikirkan, cukupkah dengan ijazah sanawiyah kalian bisa berkompetisi di tahun 2020? Coba tanya pada diri kamu masing-masing, punya komitmen yang kuat bahwa ijazah SLTP di tahun 2020 tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu, kamu harus punya ijazah minimal SLTA. Ini harus kamu pegang itu. Dan ingin menjadi orang. Jika kamu ingin menjadi orang, Bapak dan Ibu, mohon maaf jika ini perlu saya sampaikan, karena itu adalah sebuah kompetisi, karena itu adalah sebuah persaingan. Karena persaingan pada masa globalisasi itu adalah sangat luar biasa, sangat luar biasa. Hati-hati Bapak dan Ibu sebagai orang tua, kawal, evaluasi, awasi, jangan sampai anak-anak kita lepas dari kontrol. Dikontrol pun sudah begini, apalagi tidak dikontrol. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, tanggung jawab kita, Dewan Guru, pulihkan rumah orang tua, masyarakat sekitarnya, kawannya harus dijaga. Karena masa jam 8 sampai jam 1.30 adalah tanggung jawab, kalau boleh saya katakan, sekolahan punya wewenang tersebut. Tapi setelah itu adalah orang tua dan masyarakat. Masa ini adalah sangat rentan sekali terhadap perubahan mentalnya. Oleh sebab itu, Bapak dan Saudara, kalau boleh saya berpesan, inilah hal-hal yang rawan untuk pembentukan mental karakter pada diri anak-anak kita. Karena masa-masa inilah yang dia itu mau tahu terus mau tahu. Hati-hati dengan elektro yang semakin maju, internet yang semakin terbuka. Ini mengawali dari rusaknya mental generasi muda kalau tidak dikawal, tidak dievaluasi, dan tidak dikontrol secara sungguh-sungguh. Mohon maaf Bapak dan Ibu Saudara, kiranya ini saja yang bisa ulun sampaikan.
salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yakni pembacaan surat keputusan sekaligus pembagian hadiah bagi siswa yang berprestasi. Untuk ini yang akan disampaikan oleh Bapak Muhdar SPD. Kepada Bapak dipersilahkan.